Termasuk dalam golongan mana orang yang melakukan kebaikan dan kemaksiatan mana? Mohon klarifikasinya. Tentu saja orang fasik namanya. Kalau ada orang yang masih beribadah dan berbuat dosa, orang fasik namanya. Dan ini harus segera bertaubat kepada Allah, karena dia sedang mengadu nasibnya di timbangan amal hari kiamat. Untuk apa? Bisa lolos, bisa enggak nih? Untuk apa? Dan untuk apa bermaksiat, teman-teman? Saya tanya ini, untuk apa bermaksiat? Dimulai dengan ketakutan, ya. Dibenci oleh Allah, hukumannya pasti datang. Dan ingat, efek jerah dosa lebih besar. Saya sudah kasih contoh. Orang zina sejam, cukup Allah hukum 2 tahun itu penyakit. 2 tahun bangkrut. Banyak, 10 tahun sakit. Padahal cuma sejam zina itu. Mencuri 1 juta, Allah hilangkan 100 juta dari dia. Masuk rumah sakit, diobati, nanti jadi parah. Untuk apa buat maksiat? Dibenci oleh manusia. Nggak ada orang yang durhaka sama orang tua, suka mencuri, mukul orang, gitu terus disuka sama orang, nggak ada. Kenapa nggak jadi orang baik-baik, teman sekalian? Kenapa buka pintu maksiat, untuk apa? Allah benci dengan itu, dan tidak enak orang maksiat itu. Orang, subhanallah, kalau orang buat maksiat sedikit pun, pasti dia jadi nggak enak. Mau jalan jadi nggak enak. Perasaan seperti orang semua sudah tahu. Kenapa nggak berbakti saja sama Allah? Nikmatin ibadah, Allah suka, pahalanya besar, efeknya juga besar. Saya pernah jelaskan, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, 1 hari puasa di jalan Allah, ya, dengan 1 hari puasa dengan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka 70 tahun. Tidak berimbang puasa cuma dari subuh sampai maghrib, kemudian kita dijauhkan dari neraka 70 tahun. Tidak berimbang, efeknya ibadah itu besar. Dan ingat teman-teman, makin kita paksakan di dalam ibadah, kita makin dekat dengan Allah, dan ini berefek kepada keturunan loh ya. Berefek kepada keturunan, berefek kepada segala. Umar bin Khattab pernah menikahkan anaknya, pernah saya ceritain, dengan seorang penjual susu. Kenapa? Karena dia tahu ini kesolehannya wanita ini akan turun-temurun, dan lahir benar Umar bin Abdul Aziz. Ulama sepakat mengatakan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang masyhur dalam dinasti Umayyah itu justru karena turun-temurunnya si cucu penjual susu yang soleha itu. Bisa terwariskan itu, kesolehan itu. Jadi banyak efeknya, dicintai oleh Allah, fadilahnya besar, gitu kan. Juga ini bisa berturun-temurun, Allah berkahi, dan juga disuka oleh manusia. Orang kalau patuh ibadah, maka pasti disuka oleh manusia. Dan sekaligus juga teman-teman sekalian, saya ingatkan, coba jadikan teman-teman sekalian bahan muhasabah ya. Antum sekarang di detik ini, di tempat ini bisa berpikir, coba bayangkan teman-teman kalau saya meninggal sekarang, misal. Kalau tiba-tiba antum meninggal sekarang, kira-kira antum akan ke surga atau ke neraka? Tanya diri sendiri. Kita lebih tahu amal kita. Jangan terpengaruh dengan performan kita. Jangan terpengaruh, oh saya sudah berjenggot, oh saya pakai jilbab. Orang cuma lihat pandang, untuk apa kalau orang, oh nilai ini soleh ya, ini soleha ya, oh ini sudah ikhwah ya, ini sudah akhwat ya. Itu cuma penilaian orang, antum nilai diri sendiri. Ini kalau saya mati malam ini, surga atau neraka nih? Kita lebih tahu. Gitu kan? Jadi harus muhasabah diri sendiri. Karena kita yang bertanggung jawab teman-teman sekalian. Untuk apa kita mau cari perkataannya orang, gak ada manfaatnya. Jadi kita harus memiliki pondasi sendiri. Ya, kalau saya yang akan bertanggung jawab, seperti itulah.